Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah kelas 2B? Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan kembali belajar online-nya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar as-sunnah, yaitu kita akan belajar dan menghafalkan hadis. Nah, sebelumnya kita sudah menghafalkan berapa hadis? Yaitu 2 hadis. Sekarang kita coba untuk murojaah kembali ya. Untuk hadis yang pertama, ada yang masih ingat? Nah, sekarang kita bersama-sama ya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia digolongkan sebagai kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu hadis yang kedua bunyinya adalah wa innama likulli ri'im ma nawa. Yang artinya setiap orang, yang artinya adalah dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang kita akan belajar hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Nah, jadi sekarang kita ketika belajar as-sunnah, kita akan belajar 2 hadis per hari ya. Nah, yang pertama adalah kita akan belajar yaitu hadis tentang keutamaan memberi. Kira-kira anak soleh dan solihah sudah ada yang tahu bunyinya tentang hadis keutamaan memberi? Coba angkat tangannya. Nah, sekarang kita coba bahas dan pelajari bersama-sama ya hadis tentang keutamaan memberi. Nah, untuk sekarang kita dalam belajar hadisnya kita menggunakan gerakan ya, supaya ketika kita menghafal menggunakan gerakan, maka kita akan lebih mudah dalam menghafal dan mengingatnya. Sekarang sudah siap lanjut hadis yang ketiga dan keempat? Kalau sudah berarti sekarang duduk yang rapi. Yang belum berdoa boleh berdoa terlebih dahulu ya. Minta kepada Allah semoga selalu diberi kemudahan dalam belajar serta diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, hadisnya yaitu berbunyi ayadu ulya khairu minal yadi sufla. Al-yadu. Nah, karena bahasa Arabnya adalah tangan. Ayadu ulya khairu minal yadi sufla. Artinya adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bagaimana? Sudah ada yang hafal? Sekarang kita ulangi ya dari kata per kata. Dimulai dari al-yadu. Al-yadu. Nah, kalau kata al-yadu, al-yadu yang menunjukkan adalah arti tangan. Al-yadu ulia. Berarti gerakan pertama adalah tangan. Tangan, lalu tangannya ke bawah seperti kita memberi. Al-yadu ulya khairu minal. Khairu minal. Nah, khairu minal lebih baik daripada. Berarti kalau biasanya kalau menunjukkan baik maka dengan menunjukkan jempol. Kita ulangi ya. Al-yadu ulya khairu minal yadi sufla. Sudah hafal? Ulangi lagi ya. Al-yadu ulya khairu minal yadi sufla.
Ayadu ulya khairu minal yadi sufla, yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ulangi lagi ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sekali lagi ya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kira-kira anak Sri dan Solihah sudah hafal di rumah? Nanti dihafalkan ya pelan-pelan dan disetorkannya, berarti pertemuan as-sunnah selanjutnya. Nanti hari ini tugasnya hanya cukup menulis saja, lalu disetorkan kepada Bu Nurul dan kalian nanti menghafal. Oke, semangat ya. Nah, lalu yang kedua adalah hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Nah, sepertinya kalau hadis ini pasti anak Soleh dan Solehah sudah pernah mendengarkan. Kira-kira ada yang bisa membunyikan atau ada yang bisa melafalkan? Menurut yang mendengar, coba ya. Nah, sekarang kita coba pelajari bersama-sama ya. Oke, yuk duduk yang rapi kembali. Kita belajarnya menggunakan gerakan kembali. Siap? Bunyinya adalah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sekarang kita ulangi lagi ya pelan-pelan. Tolabul ilmi, tolabul ilmi, tolabul ilmi. Faridatu, faridatu ala kulli muslim, ala kulli muslim. Coba kita gabungkan ya. Tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekarang kalian bisa mengulang-ulang ya hadis yang ketiga dan hadis yang keempat. Sekarang kita ulangi lagi hadis yang ketiga. Bagaimana? Ayadu ulya khairu minal yadi sufla. Ayadu ulya khairu minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sudah apa? Oh iya, lupa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hadis yang keempat adalah tolabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, tadi kita sudah mulai belajar hadisnya. Sekarang kita belajar tentang manfaatnya atau pesan apa sih yang disampaikan dalam hadis tersebut. Nah, sekarang anak Soli duduk yang rapi lagi ya, supaya kalau rapi lebih konsentrasi. Dan ketika konsentrasi, insya Allah kita akan lebih mudah dalam menerima ilmu, serta Allah akan memberikan ilmu yang barokah, ilmu yang banyak, ilmu yang berkah juga, lalu ilmu yang bermanfaat. Nah, hadis yang pertama yaitu keutamaan memberi. Jadi kita harus suka berbagi ya.
walaupun sedikit saja. Nah, kalau kita mempunyai rezeki dan ada orang lain yang membutuhkan, kita berikan walaupun itu hanya sedikit. Contohnya ketika anak-anak kelas 2B, anak-anak soli dan solihah sedang makan siang atau istirahat snack. Nah, lalu ada teman yang tidak membawa bekal atau lupa. Akhirnya anak tersebut tidak bisa makan kan? Nah, maka kita harus memberi ya, walaupun makanannya sedikit yang diberikan. Yang penting apa yang kita berikan itu bermanfaat. Atau semisal kita sedang jalan-jalan atau kita punya uang saku, lalu uang sakunya kita sisipkan. Mungkin satu hari itu kita sisain uang saku 500 perak. Nah, kita masukkan ke dalam celengan atau tempat menabung. Nah, nanti ketika sudah penuh atau sudah cukup, kita buka dan kita berikan ke masjid bisa, kita sumbangkan ke panti asuhan bisa, atau diberikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kita harus senang dalam berbagi ya, karena di sini apa? Lebih baik memberi tangan di atas daripada tangan di bawah. Oke? Nah, untuk gadis yang kedua yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi semua kaum muslim. Kenapa kok wajib? Nah, coba deh Bu Nurul mau tanya ya, kalau semisal anak soleh dan solihah tidak belajar atau tidak mencari ilmu, maka anak soleh dan solihah akan tahu nggak? Akan tahu suatu hal nggak? Ataupun akan banyak ilmunya, semisal 4 tambah 4 atau semisal bisa menulis. Maka tidak akan ya kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau menuntut ilmu, maka kita akan kesulitan dalam menghitung, kesulitan dalam menulis dan membaca dan sebagainya. Maka dari itu kita harus menuntut ilmu. Oke, dan yang pastinya ketika kita menuntut ilmu, maka kita harus melihat adab-adab kita ketika belajar. Yang pertama apa? Tidak boleh ramai. Yang kedua, harus konsentrasi. Dan yang ketiga, jangan lupa diawali dengan berdoa. Nah, untuk materi hari ini Bu Nurul cukupkan terlebih dahulu. Untuk anak soleh dan solihah, semangat selalu, sehat terus. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada bundanya di rumah dan semangat. Cukup sekian dari Bu Nurul. Terima kasih. Wassalamualaikum.